Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan ayah bundanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran hadis yang akan Bapak sampaikan, yaitu hadis yang ketiga tentang pagar surga dan neraka. Anda bisa lihat di buku yang telah dikasihkan oleh sekolah halaman 5 ya. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hujibatun naru bisahawat wa hujibatil jannah bil makari. Bapak ulangi. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Yang artinya neraka itu dikelilingi oleh syahwat atau kesenangan, sedangkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh atau ujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan anak-anak bisa lihat di dalam hadis ini yang menjadi sanad atau mata rantai sampainya di sini kepada Rasulullah yaitu Abu Hurairah, dan yang menjadi rawi dalam hadis ini yaitu Imam Bukhari. Nah, terus apa sih Pak penjelasan dari hadis ini? Nah, Bapak jelaskan. Penjelasan hadis ini bahwasanya di sini ada kata hujibatin naru, artinya pagarnya neraka. Jadi kalau kita ingin memasuki sesuatu, kita harus melewati dulu pagar itu. Pagarnya surga dan neraka itu berbeda dan bertolak belakang. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa, sedangkan neraka hal-hal yang disukai oleh jiwa, yaitu nafsu. Karena pada hakikatnya di dalam Al-Quran dijelaskan jiwa itu tidak akan senang dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jiwa yang dikasih ridho oleh Allah, itu nafsul mutmainnah. Nah, itu di dalam Quran surat Yusuf ya dijelaskannya. Yang kedua, isinya itu seperti apa Pak? Yang dapat kita ambil dari sini bahwasanya manusia pada hakikatnya menyukai kesenangan. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu lebih banyak daripada orang-orang yang masuk surga. Karena kebanyakan mereka itu menyukai dengan kesenangan. Dan di dalam kesenangan itu terdapat nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Contohnya Ananda mengejek orang lain, itu senang, ketawa-ketawa. Terus Ananda berbohong kepada orang lain, itu senang juga. Padahal dalam kesenangan itu dilarang oleh Allah. Tapi ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita harus melewati hal-hal yang dibenci oleh diri atau dibenci oleh jiwa. Contohnya seperti ketika kita azan berkumandang, kita mendengarkan hayal sholat, kita bermalas-malasan, bahkan kita melalaikan sholat itu. Padahal itu adalah kuncinya masuk surga. Nah, pagarnya masuk surga itu kita harus lewati. Ingat hadis ini, ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, segeralah mendirikan sholat, karena di sana itu terdapat kuncinya masuk ke dalam surga. Kenapa sih Pak? Kok orang-orang di dunia ini banyak orang yang kaya, banyak orang yang tanahnya di mana-mana, rumahnya bagus, punya mobil, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah itu kadang orangnya rumahnya biasa-biasa. Bedalah dengan orang yang tidak beriman. Karena surganya orang yang tidak beriman itu di dunia, dan surganya orang beriman nanti dibalasnya oleh Allah di akhirat.
dan surganya orang beriman lebih berkali-kali lipat bagusnya daripada orang yang tidak beriman yang ketika dia dikasih kenikmatan di dunia. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, tidak akan masuk ke dalam surga tanpa kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam. Dan kita akan masuk ke dalam neraka ketika kita terpancing oleh nafsu dan kita mengerjakan kemaksiatan. Makanya jangan lupa kalian semua ingat hadis ini ketika kalian bermalas-malasan untuk mengerjakan syariat Islam, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, terus pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ketika ada rasa malas di dalam hati, maka ingatlah hadis ini, bahwasanya ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita harus mengalahkan rasa malas itu. Dan ingat, ketika kita mengikuti rasa malas itu, maka neraka Allah balasan bagi kita. Mudah-mudahan Ananda semua dan Bapak diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan kita bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian penjelasan dari Bapak. Tetap semangat, terus belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.